Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakum thayyibatu wa ma haramtum minal jawari muqalladina al-muqalladina mimma harramakumullah wa kulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. minal tu'allimunahunna mimma alaik alma amsakna alaikum wa yadhkuru ismallahi innallaha sari'ul hisab. Pak Sadaqallahul adzim. Santoso nggih. Pak Santoso. Nggih. Pak Santoso. Kak nggih. Bu Duki aja. Nggih. Saya ya, ayat 4. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan burung yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi ayat ini sambungan dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya membahas tentang apa-apa yang diharamkan, ya. Dan ayat berikut ini menjelaskan apa yang dihalalkan. Jadi betapa Allah itu rahmat Allah itu luar biasa, ya. Yang diharamkan terbatas, tapi yang dihalalkan sangat sangat banyak. Kita lihat apa yang dihalalkan, ya. Ternyata kalau yang sebelumnya menyebut 3 hal, ya, bangkai, darah, daging babi. Tapi begitu menceritakan halal, Allah nggak menyebut jenisnya, gitu ya. Jadi yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat, ya. Maka ada pertanyaan, ya. Jadi ini pertanyaan dari para sahabat, dan para sahabat ini kalau bertanya pasti pertanyaan yang penting, gitu ya. Jadi kalau kita mau nambah ilmu, maka biasakan salah satu caranya adalah bertanya, tapi carilah pertanyaan yang tepat, gitu ya. Jangan seperti Bani Israel, gitu ya. KB ditanyanya, pinginnya nanya terus sampai detail, gitu ya. Tapi sahabat itu menanyakan hal yang penting dan disampaikan ke tempat orang yang paling ahli, gitu ya. Jadi silakan bertanya, dan yang itu penting kemudian yang disampaikan kepada yang ahlinya. Dan Nabi Muhammad begitu ditanya, maka gak langsung jawab, karena ini menyangkut menunggu wahyu dari Allah, ya. Menandakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan sesuatu pasti berdasarkan apa? Wahyu. Loh, taunya dari mana kalau itu nunggu? Taunya dengan kata-kata apa? Kul. Nah, pada saat ditanya, yang jawab langsung Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad disuruh menyampaikan. Ya, kata-kata kul itu menunjukkan kul uhilla lakum. Sampaikan Nabi Muhammad, katakan kepada mereka yang dihalalkan adalah thayyibat, ya, sesuatu yang baik. Jadi nggak nyebutkan macam-macam, karena orang mukmin, manusia itu makhluk mulia, maka makanannya harus yang baik.
Karena makanan itu akan mempengaruhi apa? Karakter seseorang. Ya, karakter seseorang. Input yang baik akan membuat apa? Outputnya baik. Baik. Ya, logikanya gitu kan. Input yang baik diolah oleh tubuh kita, maka outputnya akan baik. Maka manusia yang baik tentunya harus memilih input yang baik. Fisik badan kita membutuhkan makanan, maka makanannya dipilihkan yang terbaik. Orang mukmin tidak boleh makan yang buruk, maka yang diharapkan Allah adalah apa? Sesuatu yang buruk. Ya, jadi ini kaitannya haram sama dengan keburukan. Keburukan itu tidak layak untuk orang termasuk bangkai ya, darah yang mengalir ya, karena banyak penyakit. Padahal waktu itu pengetahuan belum sampai sana, tetapi Allah sudah ngasih tahu ya. Dan ini menunjukkan bahwa semuanya ya. Jadi baik, kalau baik pasti halal ya, pasti halal ya. Baik-baik dan halal ya. Kata-kata thayyibah itu masih mengandung kehalalan ya. Kadang kalau halal belum tentu baik ya. Artinya apa? Kalau kebanyakan gitu kan ya, sesuatu yang halal, kalau kebanyakan maka halal thayyib ya, menunya kebaikan ya. Thayyib itu mungkin diartikan maknanya selain apa, bagus untuk jiwanya, juga bagus untuk tubuhnya, untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Jadi kandungan gizinya ya bukan asal asal makan, tapi kandungan gizinya juga baik ya. Dan ini sesuai fitrah manusia, adalah makhluk yang muliakan dibandingkan makhluk yang lain ya. Dan apa yang diharamkan pasti tidak baik ya, dan itu buruk, termasuk untuk kejiwaan. Maka ada beberapa binatang yang memang diharamkan karena bisa mempengaruhi karakter manusia ya. Binatang buas dilarang ya, secara hadis dilarang ya, di Quran nggak disebut, tapi karena apa ya, memakan binatang buas bisa mempengaruhi karakternya gitu kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang itu ya. Dan karena kalimatnya thayyibat, maka yang halal sangat banyak, yang haram sangat sedikit ya. Sedikit. Jadi rahmatnya Allah membuat kalimat yang halal banyak. Karena kata-kata cuma thayyibat berarti semuanya boleh gitu kan asalnya gitu. Kecuali yang diharamkan, kecuali yang diharamkan. Ya, pada saat Nabi Adam juga di surga, maka kalimatnya juga sama kan. Semuanya boleh dimakan kecuali hanya satu pohon. Jangan didekati satu pohon. Ya, jadi itu. Jadi ini uh, kemudian itu yang kedua, tema yang kedua, bahwa ada pertanyaan juga begitu diceritakan tentang bangkai binatang, apakah matinya tercekik, apakah jatuh, apakah dicakar oleh, ditanduk oleh binatang yang lain, dan berikutnya. Maka beberapa orang yang memang hidupnya di lapangan, dia biasa apa, eh, berburu binatang-binatang yang tidak diternakan, binatang yang halal, tetapi di hidupnya di apa ya, ya di alam bebas itu terus gimana gitu, padahal dia eh, kalau mau makannya kadang-kadang sudah dicakar atau dibunuh oleh hewan lain. Sementara dia dalam posisi di lokasinya mungkin di hutan atau di tempat-tempat yang tidak ada peternakannya gitu ya. Maka ini menanyakan kepada Rasulullah. Maka yang berikutnya juga yang dihalalkan adalah dihalalkan makanan atau binatang yang ditangkap oleh binatang buruan ya, binatang buruan yang dilatih untuk memburu ya, binatang ternak yang ada di alam liar ya. Di alam liar diburu, kemudian ya, maka hasil buruannya itu boleh dimakan oleh oleh tuannya ya, yang punya ini. Eh, jadi di dalam agama Islam juga diperbolehkan untuk memakan
memakan ya binatang yang ditangkap oleh binatang buruannya. Ya, dengan syarat gitu ya. Jadi yang dengan syarat bahwa pertama binatang buruan itu dilatih, ya, dilatih. Biasanya memang yang paling banyak ini anjing gitu ya, anjing pemburu gitu ya, anjing pemburu. Jadi dilatih dan harus dibuktikan bahwa dia dilatih, dia bisa melakukan itu. Nanti kita bahas yang kedua, ada yang ngajari gitu ya, yang ngajari ya, binatang itu diajari sehingga dia terlatih untuk menangkap binatang buruan. Ya. Kemudian kalau dia dapat binatang buruannya itu, dia sadar bahwa ini untuk majikannya, bukan untuk dirinya. Jadi misalkan anjing sebagai binatang pemburunya itu anjing, maka begitu dia mendapatkan musuhnya gitu ya, apa misalkan eh, ayam atau misalkan apa ya rusa gitu ya, jadi maka digigit kemudian mati, maka dan dia tidak makan, dimakan oleh dia dulu baru sisanya dikasihkan ke majikan, maka itu boleh untuk dimakan oleh majikannya. Jadi ini. Nah, kemudian cara cara melihat bahwa binatangnya terlatih apa enggak, ya maka harus diuji. Ya, kalau disuruh pergi, maka anjing itu pergi gitu. Disuruh berhenti, maka dia berhenti. Ya, berangkat. Berhenti, ya berhenti gitu ya. Ya, dan makanannya dia tahu bahwa saya dilatih untuk memberi untuk menangkap ini untuk majikannya. Maka begitu dia bisa mematikan itu, maka apa diserahkan kepada majikannya. Ya. Ya, jadi ini jadi salah satu binatang pemburu itu adalah anjing. Ya, anjing ini bisa dilatih untuk menjadi binatang. Nah, yang berikutnya bahwa pada saat diberangkatkan pemburu itu, maka apa itu dikasih nama Allah, sebutkan nama nama Allah. Kalau ditangkapnya dalam kondisi masih hidup eh, dan ini, maka segera disembelih, ya barulah dimakan, ya. Jadi disembelih dulu baru baru dimakan. Tapi kalau ditangkap dan sudah mati oleh oleh anjing pemburu atau binatang pemburu itu diperbolehkan, dihalalkan, ya dihalalkan. Eh, Makanya di sini menariknya kalau loh kan anjing itu najis gitu ya, tapi gimana ya khusus untuk anjing pemburu ini dan dia bisa nangkap dan ini dihalalkan. Dan ini Allah untuk memudahkan orang-orang yang memang kebetulan tinggalnya bukan di kampung tetapi di satu tempat yang memang harus berburu gitu ya. Kalau al-an'am itu Anda kutip kan biasanya binatang berkaki empat yang diternakan gitu ya. Diternakan biasanya ada di kampung atau di kota masih ada gitu ya. Tapi kalau tinggalnya di hutan, terus gimana dia kalau nggak berburu, dan binatang-binatang itu biasanya liar. Liar itu artinya ya lari-lari gitu ya, lari-lari. Ya bukannya ngelawan, bukan ya. Artinya kalau kalau binatang yang termasuk berkaki empat itu Allah sudah takdirkan untuk tunduk kepada Allah sehingga gampang untuk ditangkap, ya. Jadi Allah sudah desain itu, ya. Jadi ini eh, dan ini menarik bahwa eh, mengajari binatang itu, buruan itu adalah ilmu Allah, ya. Sebetulnya bukan hanya mengajari binatang buruan yang sebagai ilmunya Allah. Ilmu Allah itu hampir semuanya gitu ya. Maka tidak boleh sombong dalam hal kalau punya ilmu. Karena ilmu itu yang memberikan adalah Allah. Ya. Maka ajarilah ilmu tentang buruan itu kepada binatang pemburu, dan itulah yang ilmu yang Allah pernah berikan kepada manusia. Ya, jadi diajarkan, jadi diingatkan bahwa
ternyata semua ilmu yang kita miliki asalnya dari Allah, ya, dari Allah. Kalau Allah nggak ngajari ya nggak bisa. Makanya pada saat malaikat ditanya oleh Allah, maka dia subhanaka la subhanaka maksud engkau tidak ada ilmu melainkan ilmu yang engkau ajarkan padaku, ya kan. Karena itu kita juga pada saat belajar jangan merasa pinter, wah aku nih gitu ya. Tapi adalah bahwa ilmu itu datangnya dari Allah dan wajib untuk mengajarkan. Mengajarkan ini disuruh mengajarkan kepada anjing pemburu. Oke. Yang berikutnya ayat ini ditutup dengan wattaqullah, maka hendaklah takutlah kepada Allah, ya. Allah sudah memberi peraturan tentang mana yang halal, mana yang haram. Maka ya laksanakan, ya laksanakan aja apa yang Allah perintahkan karena agama ini sudah sempurna. Jangan ditambahi, jangan dikurangi dan jangan sok, ya, terutama dalam hal dengan binatang, ya, binatang ternak itu Allah tundukkan kepada kita agar kita mudah untuk mendapatkan makanan, ya. Maka mereka tunduk, ya, dan dia memang pinginnya bermanfaat untuk manusia, ya. Maka setelah diburu jangan wah senangnya memburu sekedar membunuh dan memain-mainkan aja, wah jagoan gitu ya. Karena kalau seperti itu maka mereka akan menuntut di akhirat, ya. Karena binatang-binatang itu memang Allah tundukkan ke kita mudah dibunuh agar bisa dimakan. Karena kita tahu manusia ini menjadi khalifah dan Allah menyiapkan, ya, sarana prasarana agar khalifahnya itu, ya, hamba Allah dan khalifahnya Allah ini bisa berjalan dengan baik, ya. Tetapi jangan nanti semena-mena gitu ya. Wah, bisa ngajari anjing berburu, makan, terus dilepet, dibuang, nggak dimakan gitu ya. Ya. Atau ya nangkep, ya, binatang kemudian sengaja dimainkan terus nggak dimakan gitu ya. Padahal ini halal untuk dimakan. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka akan berguna kalau dimakan, ya. Jadi ada semacam hadis tuntutan burung yang sudah ditembak atau ini tapi kemudian tidak dimakan, ya, kemudian dibuang gitu ya, sekedar untuk senang-senangan aja, senang-senangan berburu tetapi tidak, ya. Maka yang seperti ini dilarang. Maka kalimatnya wattaqu, ya. Kadang-kadang manusia begitu berkuasa sewenang-wenang terhadap binatang, ya, binatang yang kita mau makan, ya, kita ini, makanya cara nyembelih, cara apa di dalam Islam itu diperhatikan karena jangan sampai kita itu nanti berbuat dolim mentang-mentang binatang itu ditundukkan oleh Allah sehingga dia siap kalau dibuat dimatikan disembelih dia siap dan dia nggak masalah selama yang disembelih itu memang kemudian dimakan dengan baik oleh manusia karena itulah dia merasa hadirnya di muka bumi untuk memberi manfaat gitu ya. Tanaman juga sama gitu ya, memberi manfaat. Maka dia tidak akan mati sebelum memberi manfaat, ya. Maka manusia juga harusnya binatang sama ini aja memberi manfaat apalagi manusia. Ya, jadi ini diingatkan. Oke, lupa saya. Binatang yang haram walaupun diburu dengan binatang buruan dan sudah mengucapkan Bismillah misalkan gitu ya pada saat melepas binatang buruan, kira-kira gimana Bu? Binatang yang memang haram, Ya, Tetap haram apa haram. halal? Tetap Haram, haram. ya. Jadi ya binatang yang sudah haram kemudian diburu dengan binatang buruan ya tetap haram. haram. Yang boleh yang halal, ya. Saya khawatir tadi lupa ada orang memang berburu untuk membunuh
babi gitu misalkan, Babi. atau apalah gitu ya, yang memang jenisnya haram, maka ya, tidak boleh. Ya, waktu ditangkap walaupun sudah pakai cara apapun ya tetap haram Haram. walaupun disembelih gitu ya. Ya. Oh, disembelih ya. Oke, yang berikutnya innallaha sari'ul hisab, ya, bahwa Allah sangat cepat perhitungan perhitungan tentang amal kita. Karena beda dengan di dunia, kalau ada orang yang dituduh sebagai koruptor, maka para penyidik baru mencari bukti-buktinya, butuh waktu gitu kan. Ya, setelah itu disidang gitu kan, kemudian diputuskan. Tetapi Allah sudah tahu ya, semua yang kita kerjakan otomatis terekam, baik yang dohir ataupun yang batin. Ya, kalau di dunia yang tertangkap adalah yang dohirnya aja, maka para penyidik itu mencari motifnya. Kenapa kok nyari yang di dalam hatinya, dan itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Tetapi Allah tahu yang di dalam, motifnya tahu, dan tahu yang di luar ya. Karena itu begitu nyampe akhirat dikumpulkan ya, maka cepat selesai. Menurut riwayat bahwa nanti cuma setengah hari gitu ya, setengah hari waktu akhirat, maka semuanya beres dari mulai Nabi Adam sampai ke manusia yang terakhir di akhir zaman. Jadi penghitungannya itu sangat cepat karena semuanya sudah tersedia dan buktinya sudah ada. Ya, kalaupun ada sidangnya orangnya udah nggak bisa banyak menolak gitu ya. Kalau di dunia masih ngengkel gitu ya, oh, debatnya panjang. Yang satu berapa kali untuk memutuskan itu, berapa kali sidang gitu ya. Ya, di akhirat sangat cepat. Karena itu mari kita dilaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya, dan ya, jangan merasa hebat karena Allah sudah ngatur semuanya dan sudah direkam ya. Mudah-mudahan ini ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Monggo kalau ada yang nambahi atau bertanya. Oh, Bapak Ibu. Nek boten wonten kula Ustaz. Nggih, monggo Pak Nggih, Astris. tentang binatang ya. Kalau ilustrasi saya kemarin yang haram itu babi, daging babi, darah, Nggih, lalu nggih, bangkai. betul. Sekarang binatang yang halal untuk dimakan dengan berbagai cara. Lalu kalau ayam itu kan halal, Nggih, diburu. Lalu sekarang kalau ayam itu Ustadz, bekas sabung ayam. Ini kan lagi marak ini. Kemarin Pak Polisi didor sama Pak Tentara itu gara-gara sabung ayam. Itu oh kan ya. ego dan ayamnya itu kan halal. Tapi kalau bekas sabung ayam habis tarung kan mati. Biasanya itu langsung disembelih untuk dimakan. Lah, hukumnya gimana itu, halal atau haram, Ustaz? Maturun. Nggih, oke. Nggih. Jadi binatang yang ditanduk, mungkin ya ditandu lah kasarannya dia. Itu selama tidak sempat kita sembelih, sempat disembelih ya, bukan artinya ditanduk kemudian mati nggak sempat disembelih maka haram. Tapi kalau ditanduk masih masih hidup kemudian disembelih, halal ya, sempat disembelih dulu maka halal ya. Jadi posisinya sempat ya, habis diadu udah teler gitu tapi belum mati gitu kan. Kemudian disembelih halal. Tapi kalau sudah diadu tadi kan, diadunya sendiri udah nggak benar, tapi oke lah, ini kan bicara tentang kalau sudah diadu udah masih sempat disembelih, binatangnya jadi halal ya. Jadi selama semua binatang tadi yang terjatuh, yang
binatang yang aslinya halal kemudian terjatuh, ditanduk, dipukul, ya, dan masih sempat ketahuan dan masih hidup walaupun kecil-kecil dan akhirnya disembelih, maka itu halal. Itu halal, ya. Jadi Allah memudahkan kita, ya. Jadi itu Mas Kris, ya. Wallahu alam bishawab. Nggih. Termasuk itu nggih Ustaz, ayam yang ditabrak mobil masih menggelepar nggih. Betul, Kalau betul. dibiarkan kan sayang, karena ayamnya itu kan halal, langsung disembelih, langsung halal menika nggih. Betul. Ya, alhamdulillah. Ustaz. Baik, Pak jadi Ustadz, sedikit Pak Ustadz, yang tadi itu terdengar nggih Pak Ustadz? ya, Ibu. Yang Pak Kris tadi itu loh. Jadi ayamnya itu dari sabung ayam ya. Itu kan Nggih. sebetulnya perbuatannya haram ya. Gimana ayamnya masih bisa Pak Ustadz? Ya itu beda kan dengan yang ketabrak mobil tadi. Oke, Gimana Pak Ustadz? ya, kan itu kan ayamnya sendiri halal, ya. Kemudian manusianya yang mengadu domba gitu ya. Tetapi walaupun diadu ataupun enggak, ayamnya kan tetap halal gitu ya. Perbuatan mengadu ayam itu yang enggak bolehnya kan perbuatannya. Tapi ayamnya sendiri halal gitu ya. Ayamnya sendiri halal. Ya, perbuatan mengadu itu yang enggak boleh. Tadi kan wattaqullah, kita kan begitu kita bicara binatang, Allah ingatkan walaupun kamu berkuasa, tapi kamu nggak boleh semena-mena kepada binatang. Binatang itu Allah taklukkan gitu. Memang Allah sengaja taklukkan dan dia memang siap untuk dibunuh gitu ya. Tetapi ya tadi sewenang-wenangnya dosa gitu. Tapi ayamnya ya tetap halal gitu ya, tetap halal. Jadi nggak ada itu ya. Yang disalahkan adalah ya manusianya itu ya, manusianya itu. Jadi Allah alam bisawab. Oke, baik. Kalau kita mau jadi dari ayat ini kita lihat bahwa betapa luasnya rahmat Allah. Begitu bicara tentang halal, tidak menyebutkan A, B, C, D, E gitu. Berarti semuanya halal ya, kecuali yang Allah haramkan. Berarti lebih banyak yang halal. Yang kedua juga begitu cerita tentang bangkai yang kemarin, bangkai karena tercekik, karena dipukul, karena jatuh, karena dimakan binatang buas gitu. Ternyata bangkai yang dimakan oleh binatang buas itu masih boleh kalau memang binatang itu dilatih. Ya, yang nangkap itu dilatih. Ya, karena ternyata untuk hidup itu bukan hanya di kota gitu ya, yang ada peradabannya, ada, karena Allah tahu bahwa manusia ini akan hidup sampai yang ada di hutan, ada yang di gunung, yang situasinya mungkin kebudayaannya belum siap gitu ya. Nah, maka memakan binatang yang halal, binatang ternak al-an'am itu, karena al-an'am itu pengertiannya berkaki empat, yang dipelihara, yang diternakan, ataupun yang liar gitu ya, yang liar. Jadi yang liar itu walaupun liar tetapi mereka siap untuk binatang itu walaupun liar tapi dia memang Allah tundukkan untuk mudah untuk disembelih, mudah untuk ditangkap dan dimakan oleh manusia. Paling larinya lari untuk menghindar saja gitu. Tetapi secara umum mereka siap untuk disembelih. Ya. Jadi begitu rahmatnya Allah, rahmatnya agama Islam itu mudah, sehingga orang hidup di kota ataupun di kampung ataupun di pelosok masih bisa makan, ya, bisa makan. Dan thayyibat tadi pengertiannya halal dan baik, karena tubuh kita inputan yang fisik harus baik,
maka pasti kita outputnya akan baik. Maka orang yang menjaga makanannya itu pasti akan menjadi outputnya baik. Maka makanan ada dua, yang seringkali kita fokus makanan fisik gitu ya. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita juga kandungannya dua, jasmani, rohani. Maka dua-duanya harus diberi makan. Makanan fisik ya berupa tadi ayam yang disembelih, kambing yang disembelih ataupun yang lain. Makanan fisik rohaninya adalah semua aturan Allah ya ditaati ya. Makanan fisiknya adalah kita mengikuti syariat Allah karena kita tahu bahwa kita ini makhluknya Allah ya. Maka harusnya ini juga diberi makan. Kalau enggak kelaparan ya. Kelaparan maka yang akan dimasukkan apa? Pikiran kita sendiri, akal kita yang akan dimasukkan ke sana. Sehingga akhirnya kita jadi orang yang tidak taat sama Allah. Ya, karena itu baik rohani ataupun jasmani perlu dikasih makan, dan Allah menyebutkan ya, yang di sini adalah jasmani, tapi jangan lupa bahwa ada juga perbuatan-perbuatan yang Allah larang dan perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan itu adalah dalam rangka untuk mengisi rohani. Ya, ya selalu mereka tanya kepada yang ahlinya. Ya, dan kalau nggak ngerti, ya ngomong nggak ngerti. Rasulullah aja menjawab nunggu wahyu. Ya, kul ya kalimatnya. Kemudian Allah juga ingatkan bahwa ilmumu itu termasuk ilmu melatih buruan itu adalah dari Allah yang mengajarkan. Maka kalau sekarang jadi khalifah, janganlah merasa paling hebat gitu ya. Karena sebetulnya yang hebat adalah Allah yang sudah memberikan ilmu tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan surat Maidah ini kita makin yakin betapa banyaknya rahmatnya Allah ya, dan Allah itu murkanya itu sebenarnya setelah rahmatnya barulah murkanya Allah, dan Allah mengingatkan terus kepada kita untuk berhati-hati karena Allah ingatkan ya agar orang mukmin itu bertakwa ya, dan ini diingatkan karena kita sering lupa, penyakitnya manusia itu lupa. Maka Allah seringkali setiap ayat terakhirnya diingatkan tentang akhirat, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban dan semuanya akan dihitung. Maka wasari'ul hisab, innallaha sari'ul hisab ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita dan kita di dalam bekerja berhati-hati ya. Berhati-hati mengikuti syariat yang ada, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. واجعله لنا إماما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tarbiyah. Selamat puasa tarbiyah, besok puasa Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.